Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sore hari menggoreng terasi, Cakep, saat makan jangan berisik. cakep. Saya di sini izin presentasi, semoga Asik, bisa seru dan asik. asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Andes Rukiman MSI selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bangka Barat. Yang saya hormati Bapak Hengki Wibawa, Kabid Program Dikpora Kabupaten Bangka Barat. Bapak Dedi Sulaiman selaku Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekan-rekan sahabat Duta Teknologi Babel 2023 serta Bapak Ibu guru hebat peserta ngobrol pintar dan inspiratif. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik. Judul dari praktik baik saya adalah pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mohon izin kepada moderator, apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Iya Pak, terlihat Pak. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Berikutnya, oke, perkenalkan saya Ujang Sugara dari SDN Negeri 20 Muntuk, Kabupaten Bangka Barat ya. Langsung saja, sebelum kita memulai, ada baiknya kita sama-sama membaca kesepakatan belajar ya. Yang pertama, diharapkan seluruh peserta itu memiliki kesempatan untuk berpendapat seluas-luasnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nanti jika ada salah satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain diharapkan untuk mendengar atau menjadi pendengar yang baik. Pendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, serta mengikuti sesi ini dengan penuh perasaan gembira. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa praktik baik saya kali ini, saya menggunakan metode STAR Bapak Ibu ya, di mana itu singkatan dari situasi, T itu adalah tantangan, A itu Maaf aksi, Pak Ujang, ya. slide-nya nggak bergerak di halaman 1 ini. Oh, Iya Pak belum Ujang izin bergerak Pak ya? Ujang. Iya. Oke, siap. Apakah sudah bergerak? Belum Pak Ujang. Belum ya, coba Iya. saya ulang lagi ya. Oke, apakah sudah berubah slide-nya? Ya, sudah Pak. Oke ya, oke. Di sini di kesepakatan belajar Pak sekarang. Oke, tadi sudah selesai ya kesepakatan belajar. Langsung saja berikutnya yaitu metode yang saya gunakan dalam berbagi praktik baik ini, Bapak Ibu. Saya jelaskan, saya menggunakan metode STAR ya. STAR itu adalah akronim dari S itu situasi, T itu adalah tantangan, ya. A itu aksi, dan nanti ada R itu adalah refleksi. Kita mulai dengan langkah yang pertama yaitu situasi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui ya Bapak Ibu guru hebat bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hal baru di dunia pendidikan ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir seluruh kebutuhan siswa sehingga mengharuskan kita sebagai pendidik untuk mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam ya. Pembelajaran ini merupakan penyesuaian terhadap minat, referensi belajar, kesiapan siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, tantangan. Ini beberapa tantangan ya yang biasa dihadapi dan juga saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya itu adalah penyesuaian kebutuhan belajar siswa yang beragam tadi, terus sumber daya yang terbatas ya, terus ada pengujian dan evaluasi, selanjutnya ada keterampilan pendidik dalam memanajemen kelas. Berikutnya ada aksi. Nah, di sini saya memanfaatkan Canva, Bapak Ibu ya, dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi yang ingin saya paparkan di sini. Yang pertama yaitu strategi diferensiasi konten,
selanjutnya nanti ada diferensiasi proses, dan terakhir ada diferensiasi produk. Nih, yang pertama ini adalah diferensiasi konten yang sudah saya terapkan di SDN Negeri 20 Muntok, di mana kemarin saya itu menerapkan pada kelas 6 Bapak Ibu ya, untuk materi pendidikan agama Islam terkait tentang ayo membayar zakat. Nah, yang pertama diferensiasi konten. Apa itu Bapak Ibu ya? Kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, di mana saya menyiapkan bahan dan alat atau materi serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sebelumnya, pasti sebagaimana kita ketahui, kita harus melakukan asesmen diagnostik, di mana kemarin saya melakukan asesmen diagnostik non-akademik ya. Saya melihat beberapa peserta didik itu berdasarkan gaya belajarnya dengan menggunakan metode observasi dan juga wawancara. Observasi langsung, wawancara ke wali kelasnya ya, seperti itu, dan didapatkan hasil bahwa peserta didik itu 35% itu memiliki gaya belajar visual, terus 35% memiliki gaya belajar auditory, dan 30% itu memiliki gaya belajar kinestetik. Gimana saya melakukan diferensiasi kontennya? Untuk visual, kemarin saya menyiapkan untuk rekan-rekan untuk murid saya itu adalah poster dan juga infografis terkait materi ayo membayar zakat. Sedangkan untuk auditory, di mana anak-anak itu saya siapkan bahan atau materi tentang video pembelajaran ya, video pembelajaran tentang ayo membayar zakat. Sedangkan terakhir untuk kinestetik, kemarin saya menyiapkan naskah drama ya, naskah drama kepada peserta didik yang kinestetik dengan gaya belajar kinestetik. Dilanjutkan dengan diferensiasi konten. Nah, proses ya. Diferensiasi proses ini adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten yang sebelumnya saya bagikan kepada peserta didik. Dan terakhir itu adalah diferensiasi produk. Nah, jadi diferensiasi produk ini meliputi kita memberikan challenge dan keragaman atau variasi kepada peserta didik. Di mana peserta didik ini kita berikan pilihan, Bapak Ibu guru hebat ya, untuk bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Jadi mereka beragam produk yang dihasilkannya. Ada yang membuat poster tentang zakat, ada yang membuat mind map tentang zakat, bahkan ada juga peserta didik itu yang membuat video tentang ayo membayar zakat dengan bantuan Canva tadi. Oke, ini slide terakhir yaitu refleksi hasil dan dampak. Jadi, setelah saya menerapkan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak Ibu, terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai faktor keberhasilan yang efektif. Beberapa catatan tersebut diantaranya, yang pertama yaitu melalui pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik, khususnya di kelas 6 di SDN Negeri 20 Muntok itu terlihat lebih bersemangat dalam pembelajarannya. Selanjutnya, seluruh anggota kelompok yang sudah saya bagi berdasarkan gaya belajar itu mendapatkan bahan atau konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dan yang terakhir, melalui pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik berdasarkan gaya belajar dapat membuat produk yang bervariasi sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan terkait praktek baik yang sudah saya terapkan di SDN Negeri 20 Muntok. Sekarang saya kembalikan, saya tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator.